Di sekolah, siang ini kelas Syafril jam kosong dan hanya mengerjakan tugas saja. Sebagian murid ada yang ke kantin dan sebagian ada yang bermain basket di lapangan. Syafril sendiri memilih mengerjakan tugas. Entah mengapa Syafril ingin jadi anak baik-baik di sekolah. Hal sekecil ini pun dia lakukan. Padahal sebelumnya dia paling malas mengerjakan tugas apabila ada jam kosong. Tapi kali ini Syafril ingin menjadi lebih baik dan berusaha mendapat nilai bagus. Meski tidak juara, ini semua ia lakukan demi Fi dan ibunya. Karena Fi, Syafril semangat. Karena Fi, Syafril masih bisa hidup. Karena Fi, Syafril bisa seperti ini. Entah mengapa Syafril sangat menyayangi Fi. Syaf, lo kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Alex penasaran. Oh, gak apa-apa. Jawab Syafril menyembunyikan perasaannya. Kenapa sih? Lo gak masih mikirin kejadian semalam kan? Yang mana? Yang lo kira gue dan Jo mau gengbeng lo? Enggak lah, emangnya lo mau gengbeng gue beneran? Ih, sorry. Gue gak mau berbagi. Kalau gue bisa dapetin lo, gue cuma mau jadiin lo satu-satunya buat gue. Kalau bisa berdua aja, kenapa harus trisom? Ya iyalah, siapa juga yang mau trisom? Hancur gue. Syaf, ya om lo keren juga ya. Percaya kan lo sama gue? Percaya. Dan kelihatannya orangnya positif vibes dan asik banget. Ember, asik banget dah. Kayak gak berasa sama orang tua. Beruntung banget loh. Banget. Kenapa? Jangan bilang lo naksir om gue. Kagak, gue masih naksir ponakannya. Ting ting, ucap Alex mengedipkan mata pada Syafril. Keduanya saling menatap, lalu tersenyum bersama. Yang membuat Jo memperhatikan keduanya terlihat tak suka. Dan ketika sedang memperhatikan keduanya, Syafril tak sengaja memergoki Jo melihatnya. Namun Jo buru-buru mengalihkan wajahnya. Dan Alex yang mengetahui ekspresi Syafril langsung bertanya. Kenapa? Pasti Jo liatin kita ya? Gue tahu dia masih ngarep sama lo. Dia juga gak rela lo deket sama gue. Gue tahu. Tapi gue berhak berteman sama siapa aja. Dan pacaran sama siapa aja. Kapan? Apanya? Pacarannya? Syafril tak menjawab. Dia hanya tersenyum. Entah kenapa Syafril belum juga menerima Alex. Meski Syafril menyadari jika Alex tak kalah tampan dari Jo. Tapi yang namanya cinta pertama entah mengapa sangat sulit dilupakan. Apalagi satu sekolah, satu kelas dan setiap hari bertemu. Apalagi cinta pertamanya itu belum benar-benar merelakan Syafril. Syafril pusing. Syafril hanya bisa menghela nafasnya dalam-dalam. Gue bercanda, Syaf. Bercanda tapi serius. Jangan nerima gue karena terpaksa. Karena tertekan dan karena ngerasa gak enak sama gue. Santai aja. Gue bakal nunggu lo sampai lo bener-bener yakin sama gue. Thanks ya. Ketika Syafril sedang asik mengobrol dengan Alex, suara murid-murid dari luar terdengar ricuh. Terutama suara murid-murid cewek. Dan ketika Angga dan Anggi melihat, keduanya terkejut saat melihat yang diteriaki murid-murid itu adalah Fi yang berjalan dengan dua orang yang tak mereka kenal. Sedang berjalan bersama kepala sekolah dan Pak Mike guru olahraga. Syaf, Fi ngapain di mari? Teriak Angga yang membuat Syafril, Alex, Jo, Sandi, dan Cindy shock kecuali Jessica. Apa? Fi? Iya, sini. Syafril terkejut lalu mengintip keluar di luar pintu dan ternyata benar Fi sedang berjalan ke sebuah aula. Syafril heran dan takut dan ketika takut Jo tiba-tiba berdiri di samping Syafril dan merangkul pundaknya padahal ada Alex di sebelahnya. Syaf, kenapa Om Syafril bisa kesini lagi? Gue juga gak tahu. Perasaan gue gak bikin masalah deh. Ya kan? Kita gak bikin masalah lagi kan? Gue juga gak dapat surat panggilan ortu.
Bahkan Om Vi nggak ada bilang sama gue kalau dia mau kesini. Bener. Tapi sepertinya kalau gue lihat-lihat, Om Vi kesini bukan perkara kita bermasalah. Tapi karena mungkin ada kepentingan lain. Kepentingan? Kepentingan apaan? Entahlah. Bel tanda panggilan ketua kelas berbunyi. Semua ketua kelas berkumpul di ruang guru. Dan tak lama kemudian ketua kelas Syafril kembali dan mengumumkan semua murid berkumpul di aula. Rupanya ada penyuluhan kesehatan yang diadakan di sekolah Syafril. Dan Om Vi didaulat sebagai pembicara. Seketika Syafril terkejut tapi juga lega. Karena Om Vi-nya itu ke sekolah bukan karena Syafril bermasalah. Yuk ke aula, ajak Jo sembari masih merangkul Syafril. Sampai lupa pada Alex. Jo, teriak Jessica kesal dan berlari meninggalkannya. Seketika Jo langsung sadar, lalu melepas rangkulan tangannya pada Syafril dan mengejar Jessica. J, tunggu. Bro, yuk ke aula, ucap Sandi menepuk Syafril. Aduh, gak sabar lihat Om Vi, teriak Anggi genit yang membuat Angga sebal. Lex, kenapa diem di depan pintu? Gak ada yang ngajak, ucap Alex pura-pura ngambek. Sorry ya, gue sampai lupain lo. Kan terlalu nyaman ya dirangkul Jo, sampai lo ngelupain gue. Syafril tak menjawab. Syafril tersenyum, lalu tiba-tiba set merangkul pundak Alex dan menariknya, yang membuat Alex terkejut senang. Lalu keduanya berjalan ke aula tempat penyuluhan sedang berlangsung. Dan ternyata acara sudah dimulai. Dan di sana terlihat Om Vi-nya sedang memberi penyuluhan tentang bagaimana kesehatan di sekolah. Syafril banyak mendengar pujian dari murid-murid cewek yang gibahin Om Vi. Semua memuji ketampanan bapak angkatnya itu. Syaf, duduk di mana? Full di depan. Oh, gak perlu di depan. Di sini aja di bawah pohon. Juga sama kelihatan kok dan kedengeran. Kan pakai sound system. Emang lo gak pengen biar Om Vi bisa ngeliat lo? Gak perlu, tiap hari juga ketemu. Dan masalah penyuluhan, Om Vi juga tiap hari ngasih penyuluhan sama gue secara pribadi, ucap Syafril tersenyum sembari memperhatikan Om Vi-nya. Iya juga ya, gue rasa murid-murid cewek gak fokus sama materi penyuluhannya deh. Malah ke distract sama kegantengan Om lo. Tak terbantahkan. Lihat deh, jangankan murid-murid cewek yang gak konsen. Para ibu guru kita noh, bisa-bisanya ngintipin. Gue gak ngerti lagi sama Om gue. Emang cakep sih, mau gimana lagi. Wait, apa? Gue lihat sesuatu. Apaan? Radar gay gue berbunyi. Ada-ada aja lo. Apa ada murid cowok yang naksir Om gue? Bukan, tapi Pak Mike. Iya, lo udah bilang kan kemarin. Bukan itu maksud gue. Lo jangan tersinggung ya. Gue rasa Om Vi gay. Sorry bro, gue emang gak tersinggung, gak marah. Tapi kali ini gue gak setuju. Om Vi emang jomblo, gak punya cewek. Tapi belum tentu dia homo. Dia masih suka cewek bro. Cuma belum nemu aja yang pas. Ngada-ngada aja lo. Lo yakin? Yakin? Asal lo tahu, gue sempet naksir sama dia. Tapi gue gak mau kurang ajar. Dia gak suka gue bro. Ya iyalah, lo udah dianggap anak, dasar gelok lo. Tapi radar gue gak pernah salah. Dan kata ibu gue, Om Vi itu pernah punya cewek di Sydney. Tapi katanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, kawin. Jadinya patah hati deh sampai sekarang. Syaf, lihat baik-baik tatapan mata Pak Mike pada Om Vi. Seketika Syafril memperhatikan gerak-gerik Pak Mike pada Om Vi-nya. Memang kalau dilihat-lihat sangat mencurigakan. Tapi Om Vi menunjukkan sikap yang wajar-wajar saja. Ah, gue baru ingat sesuatu. Apa itu Syaf? Pak Mike kemarin sempat bilang kalau dia teman lama Om Vi. Dia juga kenal ibu. Kenal bukan berarti dia homo kan? Ya meskipun kelihatannya dia tertarik sih sama Om Vi.
Lo boleh gak percaya sama gue, tapi radar gue gak pernah meleset, ucap Alex yang membuat Syafril menatap Alex dan bertanya-tanya. Dan ketika keduanya saling bertatapan, HP Syafril bergetar, tanda adanya pesan masuk. Dan seketika Syafril syok menatap Om VI di aula yang sedang mengobrol dengan Pak Mike. Karena sekarang giliran asisten Om VI yang sedang mempraktikkan cara hidup sehat. Kenapa Syaf? Om VI ngecat gue. Apa dia bilang? Dasar anak nakal. Bukannya dengerin penyuluhan, malah mojok di bawah pohon berduaan. Gokil om lo, kocak banget, ucap Alex cekikikan. Gue juga gak nyangka, dari ratusan murid, mata Om VI kayak mata elang. Tahu aja gue di sini, bisa-bisanya. Padahal dia lagi sibuk penyuluhan. Kok dia gak lihat-lihat gue ya? Cuek tuh. Dia malah asik ngobrol sama Pak Mike. Seru ya Om VI. Dia tuh profesional. Meski kelihatan cuek, tapi diem-diem merhatiin lo. Bener-bener stepfather yang sweet. Terus gue harus gimana Lex? Gue takut pas di rumah dia marahin gue. Ya meski gak semarah kayak bapak gue, tapi gue tetap takut sama Om VI. Lebih ke gak enak sih. Gue sayang banget sama dia. Gak mau ngecewain dia. Balas aja chat dia sekarang. Coba lihat responnya. Coba. Gue baik-baikin dia ya. Om VI, kesayangan Syafril, maaf, di depan full kesalip sama murid-murid yang pengen lihat kegantengan Pak Dokter. Kalau Syafril kan tiap malam bisa dapat penyuluhan spesial dari Om sendiri. Om gue ganteng banget sih siang ini. Syaf, lo chatting sama Om VI kok kayak chatting sama pacar sih? Nadanya kayak ngerayu gitu, gak sopan deh. Iya ya, gue juga ngerasa aneh. Gue hapus aja deh. Ya, udah kebaca. Ucap Syafril tetap menghapus meski sudah dibaca. Seketika Syafril dan Alex yang melihat Om VI heran. Mengapa Om VI tak juga menoleh kepada Syafril? Membalas pesannya saja tidak. Malah masih asik ngobrol bersama Pak Mike dan guru-guru lain yang kebetulan menghampiri. Udahlah, gue yakin Om VI gak akan marah sama lo. Gue harap juga gitu. Acara penyuluhan pun selesai. Bel istirahat berbunyi. Semua murid berlarian ke kantin. Dan Syafril seketika melihat Om VI seperti berjalan hendak ke kantin. Karena keduanya melihat Pak Mike menunjuk ke arah kantin. Namun sebelum ke kantin, Pak Mike dan Om VI masuk ke ruang UKS. Dan yang membuat keduanya panik, mengapa Pak Mike menutup pintu? Kenapa tidak dibiarkan terbuka saja? Syaf, lo ngeliat sendiri kan? Positif thinking aja. Mungkin Pak Mike mau nunjukin ruangan UKS apa yang sudah baik atau tidak. Obat-obatan P3K memadai atau tidak. Jangan ngeres. Percaya syukur, enggak juga gak apa-apa, ucap Alex pasrah. Yang membuat Syafril jadi bingung. Tapi memang benar, mengapa pintu UKS harus ditutup? Syaf, kantin, teriak Angga dan yang lain. Syafril mengacungkan jempolnya. Kantin? Syafril mengangguk dan keduanya pun berjalan ke kantin. Sembari berjalan, Syafril menoleh ke ruangan UKS yang tertutup itu. Sungguh hatinya tak tenang. Pak Mike dan Om VI-nya itu sungguh meresahkan. Syafril pun melanjutkan ke kantin. Dan ketika di kantin, Syafril melihat Jo justru berjalan bersama Jessica. Sepertinya keduanya hendak mojok. Jo tersenyum pada Syafril. Syafril pun mengangguk dan membalas tersenyum. Kenapa lagi? Gak apa-apa, ucap Alex nelonyor berjalan ke kantin meninggalkan Syafril. Dan Syafril yang mengerti Alex kesal buru-buru mengejarnya. Sampai Angga, Sandi dan yang lain memperhatikan mereka berdua. Lex, Syaf, teriak Angga. Lalu Alex dan Syafril bergabung. Lex, lo mau makan apa? Tanya Syafril. Soto aja deh, jawab Alex mengambil soft drink di kulkas. Syafril pun memesankan Alex soto untuk mereka berdua. Nih, thanks. Syaf, Pak Mike, guru olahraga kita yang baru kelihatan akrab banget sama Om VI. Saking akrabnya, sampai kita berdua baper.
Mereka cocok ya Sin, sama-sama ganteng. Kumat, ucap Angga. Iya, Pak Mike kemarinan sempat ngasih tahu gue kalau dia teman lama Om Vi, juga kenal nyokap gue juga. Oh gitu. Itu Om Vi, baru keluar UKS sama Pak Mike, teriak Anggi yang seketika semua memperhatikan. Lalu Alex membisikkan sesuatu pada Syafril. Lihat, bener-bener. Seketika Syafril melihat betul-betul gerak-gerik keduanya. Tadinya Syafril tak percaya. Namun setelah melihat Om Vi keluar dengan merapikan kemejanya, membuat otak Syafril kemana-mana. Ya, Syafril mulai curiga. Wah, Om Vi dan Pak Mike kemari, teriak Anggi. Gi, bisa nggak jangan panggil Om? Emang dia Om loh. Ingat kita di sekolah, panggil Pak, Padok atau Pak Vi, ucap Cindy mengingatkan. Ups, iya lupa. Dan ketika Om Vi ke kantin, semua murid-murid memperhatikan Om Vi dan Pak Mike. Syafril dan yang lain pun tersenyum menyapa Om Vi. Padok, sapa Angga so akrab. Wah, asik nih. Seruput, sapa Om Vi duduk di samping Syafril sembari menyeruput kuah soto Syafril. Lalu tersenyum meliriknya. Dan tak mengapa meski Syafril setiap hari tinggal bersama Om Vi, namun di saat-saat tertentu atau di saat seperti ini, Syafril merasakan jantungnya berdetak. Nervous gak jelas. Padok, mau makan apa? Ucap Pak Mike. Saya mau soto seperti Syafril. Baik Pak. Tak lama kemudian, soto Om Vi pun datang. Semua makan bersama. Padok, menurut Padok, bagaimana kebersihan di kantin ini? Tanya Pak Mike basa-basi. Cukup bersih. Cara servisnya juga higienis. Makanan ditutup dan penjual memakai sarung tangan ketika mengambil makanan tertentu. Tapi satu lagi yang masih kurang. Apa itu Pak? Sampahnya terlalu kecil dan penuh. Padahal ini kantin. Pasti akan banyak pembuangan sisa-sisa makanan atau jajanan. Lebih baik disediakan 2 atau 1, tapi dalam ukuran besar. Baik Pak. Sembari menjelaskan, Om Vi merasa ada yang aneh dengan anak angkatnya itu. Itu karena Syafril mengendus-ngendus tubuhnya di depan yang lain, yang membuat Om Vi tidak nyaman. Syaf, kamu kenapa ngendus-ngendus? Kayak wedus aja. Wedus, teriak Angga dan yang lain tertawa. Semua tak menyangka di balik gaya kerennya Om Vi, ternyata Om Vi humoris juga. Om, parfum Om kok beda? Ucap Syafril sembari masih mengendus-ngendus Om Vi-nya. Oh, iya, Om habis nyoba parfum baru. Jawab Syafi'i terlihat sedikit panik. Dan Syafril melihat Pak Mike menatap Om Vi. Syafril gak suka parfumnya. Syafril suka parfum yang biasanya Om pakai. Ya sudah, nanti Om pakai parfum yang lama. Ucap Om Vi merangkul Syafril dan mengelus-ngelus kepalanya. Yang membuat semua yang melihat jadi baper. Tak lama kemudian bel tanda masuk berbunyi. Waduh, masuk, ucap Angga. Semuanya pun menghabiskan makanannya. Lalu kemudian pamit pada Om Vi. Om, Syafril masuk ya, ucap Syafril sembari menatap Pak Mike. Seolah tak rela jika Om Vi-nya berduaan dengan Pak Mike. Ya sudah, masuk sana. Pulangnya cepetan, karena Om juga pulang cepat hari ini. Iya Om. Mari Om, ucap Alex pamit. Dan Om Vi melambaikan tangan. Dan kini tinggal Om Vi bersama Pak Mike saja di kantin. Mike, lain kali aku gak mau kayak tadi lagi. Kalau sampai ketahuan murid kamu dan guru bisa bahaya. Iya, maaf. Aku gak marah. Aku senang bercinta sama kamu. Tapi jangan di tempat yang beresiko, oke? Ucap Vi tak mau membuat Mike tersinggung. Iya, aku ngerti. Maaf, tadi aku terlalu bernafsu. Mohon dimaklumi. Saat melihatmu tadi, aku tiba-tiba horny. Terima kasih. Nanti malam, kalau kamu gak sibuk, mainlah ke rumah. Aku selalu free buat kamu. Terima kasih, Mike. Sama-sama. Keduanya pun melanjutkan makan bersama. Entah mengapa,
Meski nyaman, tapi Syafi'i belum juga mengakui dan menjadikan Mike sebagai kekasihnya. Sedangkan Mike sendiri, meski tahu Vi hanya menganggapnya sebagai TTM, teman tapi menguntungkan, Mike tak masalah. Itu hanya sebuah status. Toh Mike bisa merasakan tubuhnya setiap saat kapanpun dia mau. Di rumah Pak Tono, sore ini Bu Tini sedang menunggu warung kelontongnya. Dan sembari merapikan barang-barang dagangannya, Syafril dari jauh sengaja menuntun sepedanya berniat memberi surprise Tini. Bu, beli minyak. Iya. Loh, Syafril, anak ibu. Ya ampun, kamu sama siapa Leh? Ibu kangen. Sendiri Bu, tadi pulang sekolah nongkrong beli es kelapa sama anak-anak. Dan ini sekalian beliin ibu sama bapak es kelapa. Aduh kamu ini, makasih ya nak. Bapak lagi belanja minuman. Ah, itu dia. Syafril melihat Pak Tono pulang. Namun Pak Tono tiba-tiba langsung masuk rumah. Yang membuat Syafril sedih dan Tini kecewa. Seolah tak menganggap kedatangan Syafril. Pak, teriak Bu Tini. Namun Pak Tono tetap acuh. Udah Bu, biarin aja. Syafril kesini pengen ketemu ibu, bukan ketemu bapak. Syafril kangen ibu. Syaf, maafin bapakmu ya. Iya Bu, gak apa-apa. Setidaknya bapak gak mukul aku lagi. Ibu gak ngerti sampai kapan bapakmu kayak gitu terus. Gak apa-apa Bu. Oh iya, Syafril ada sesuatu buat ibu. Apa itu? Syafril mengambil kotak kardus di atas motornya, lalu kembali menghampiri Tini. Nih Bu, buka. Ibu pasti suka. Syafril pernah dengar, ibu pengen ini udah lama. Ibu penasaran. Hah? Pen keramik? Ya Allah Syafril, makasih banyak nak. Ibu udah lama pengen beli wajan keramik anti gores ini. Tapi memangnya kamu ada uang? Ini mahal loh. Punya tetangga aja beli kayak gini 500 ribuan. Ibu, tenang aja. Syafril ada. Syafril sengaja ngumpulin dari uang jajan Syafril. Om Vi kasih uang jajan lebih Bu buat Syafril. Jadi Syafril keinget ibu. Ya Allah, terima kasih ya nak. Anak soleh. Ibu doakan sekolahnya lancar. Amin. Nanti kalau ada rezeki lagi, Syafril akan beliin ibu sesuatu. Gak usah repot-repot. Ibu lihat kamu tengokin ibu sama bapak aja ibu udah marem. Udah seneng. Kamu udah makan? Makan dulu yuk, ibu masak sayur asem. Masih kenyang Bu. Lagian Syafril mau langsung pulang aja. Ditunggu Om Vi. Oh gitu. Ya sudah kalau gitu. Ingat ya, jangan bikin malu Om Vi. Salamin salam ibu ya. Iya Bu. Syafril pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah Om Vi. Malam ini tepat pukul 8 malam. Setelah Syafril sholat isya, Syafril turun ke bawah sembari menelpon Om Vi. Ya nak, gimana? Katanya tadi Om pulang duluan. Pas Syafril datang Om belum pulang. Resiko punya Om dokter. Om tadi harus ke klinik dulu. Tapi sekarang lagi di jalan nih, mau pulang. Kamu udah sholat nak? Sudah makan? Belum, nunggu Om. Hari ini kita makan di rumah saja ya. Karena malam ini ada Pak Mike. Mau main ke rumah. Hah? Pak Mike? Iya, kenapa? Gak apa-apa Om. Atau mungkin kamu mau makan dan nongkrong di luar sama teman-teman kamu? Enggak Om. Syafril makan di rumah aja sama Om. Sama Pak Mike. Gak apa-apa kan? Syafril gak ganggu kan? Kenapa ganggu? Tentu saja tidak. Ya sudah, Om hampir dekat. Iya Om. Tutut. Syafril panik saat mendengar Pak Mike hendak datang ke rumah Om Vi. Lambat laun Syafril jadi curiga. Entah mengapa Syafril merasa tak suka. Lebih tepatnya cemburu. Syafril yang kesal pun ke dapur mengambil minuman di kulkas. Bok, masak apa? Ini, tadi ditelepon Den Vi disuruh nyiapin makan malam. Katanya ada temennya mau dateng. Tumben. Biasanya Den Vi gak pernah kayak gini. Sepertinya tamu spesial. Si Mbok kira pasti tamu Den Vi ceweknya. Si Mbok jadi penasaran. Mbok,
tamu Om VI itu cowok, namanya Pak Mike, guru olahraga Syafril. Oh gitu, tak kirain cewek. Mbok, Syafril, boleh nanya sesuatu nggak? Ya boleh toh, mau nanya apa? Mbok, berapa lama kerja sama Om VI? Dari sebelum ke Sydney sampai sekarang. Dulu si Mbok ikut di rumah lama Den VI. Oh, ngomong-ngomong, selama Mbok ikut dengannya, Mbok pernah lihat Om VI bawa cewek nggak? Nggak pernah sama sekali. Serius. Si Mbok juga heran, orang gantengnya kayak Den VI kok nggak pernah sekalipun lihat sama cewek. Si Mbok pernah nanya, tapi katanya belum ada yang cocok. Padahal perempuan yang cantik-cantik banyak yang mau sama dia. Gitu. Itu suara mobil Den VI datang. Biar saya Mbok yang bukain. Oh iya. Syafril pun berlari membuka pintu dan langsung menyambut dan memeluk Om VI bak seorang istri menyambut suaminya saja. Om. Cups. Om VI mengecup kepala Syafril, lalu merangkulnya sembari berjalan masuk ke rumah. Kamu tadi pulang jam berapa, Nak? Sore tadi, abis ke rumah ibu. Syafril abis kasih surprise ibu, beliin ibu wajan buat masak. Oh ya? Bagus, anak pintar. Terus ketemu bapak? Ketemu Om, tapi bapak masih gak mau ketemu Syafril. Gak apa-apa, apapun yang terjadi, kamu harus tetap sering-sering tengokin mereka. Iya Om, jujur Syafril masih kecewa sama bapak. Tapi melihat bapak sehat saja, Syafril sudah syukur. Ucap Syafril yang membuat Om VI lagi-lagi mencengkeram kedua pipinya. Syaf, kamu tidak boleh dendam sama bapakmu. Om tidak pernah mengajarimu itu. Bagaimanapun juga dia tetap bapakmu. Kamu harus memaafkannya dan ikhlas. Sembari terus berusaha menengok mereka. Jangan menyerah. Om yakin suatu saat bapakmu pasti luluh. Iya Om. Ya sudah, Om mau mandi dan sholat isya dulu. Kamu di sini saja. Kalau sebentar lagi Pak Mike tiba, suruh masuk. Iya Om. Syafril pun mau tak mau menunggu Pak Mike. Sembari harap-harap cemas. Dan tak lama kemudian ternyata benar mobil Pak Mike datang. Syafril pun keluar menghampiri Pak Mike. Malam Pak. Malam Syaf. Om ada kan? Ada Pak, baru datang masih mandi. Silakan Pak. Terima kasih Syafril. Pak Mike pun masuk. Dan ketika Syafril dan Pak Mike masuk, tiba-tiba motor Jo datang. Seketika keduanya menoleh. Jo, teriak Syafril saat melihat Jo tiba-tiba datang tanpa bilang-bilang. Mike, Jo, kebetulan. Ayo masuk. Om, saya mau ngajak Syafril keluar sebentar. Oh, tentu saja. Syaf, pergilah. Ambil helmmu dan jangan ngebut. Tapi Om, buruan. Kasihan Jo sudah jauh-jauh ke sini. Mau tak mau, Syafril mengambil helm. Lalu saling mencium tangan Syafi'i dan menghampiri Jo. Om, Syafril jalan dulu ya. Tunggu. Ini buat jajan. Ucap Fi'i membuka dompetnya dan menyerahkan sejumlah uang pada Syafril. Makasih Om. Dan motor Jo pun jalan, meninggalkan Fi'i dan Mike berduaan. Entah mengapa Syafril tak bersemangat jalan sama Jo. Yang ada malah kepikiran Om Fi'i. Hatinya gak tenang meninggalkan Om Fi'i-nya berduaan bersama Pak Mike. Keduanya saling melempar senyum masing-masing. Aku udah nyiapin makan malam spesial buat Pak Mike. Terima kasih banyak telah menyiapkan yang spesial. Meski aku bukan someone yang spesial. No, kamu teman spesial. Mari. Belum keduanya masuk, mobil Alex tiba. Om, Syafril ada. Alex, baru saja dia keluar sama Jo, naik motor. Coba kamu telepon dia. Oh, ya sudah kalau gitu, makasih Om. Gak mampir dulu? Makasih Om, mari. Iya, silakan. Makasih. Syafi'i merangkul Mike, lalu keduanya masuk ke dalam. Syafril bingung. Kenapa Syafril benar-benar merasa tak rela jika ada yang mendekati Om VI. Syaf, yah, pegangan.
Oh iya, lo kenapa diem aja? Oh gak apa-apa, hei. Syaf, makan nasgor yuk di tempat dulu kita sering nongkrong. Oh boleh. Tak lama kemudian keduanya pun sampai. Bang, nasgor spesial 2 ya. Siap. Keduanya pun duduk bersama di lesehan. Joe melihat Syafril terlihat tak bersemangat. Syaf, ada apa? Lo gak suka jalan sama gue? Bukan. Gak apa-apa kok. Lo yakin? By the way, kenapa lo gak jalan sama Jessica? Dia lagi ada acara keluarga. Oh gitu. Si Alex nelpon. Ya Lex. Oh gue lagi sama Joe. Hah? Lo mau nyusul? Tapi bentar. Gue mau tanya Joe. Joe, Alex mau kesini. Terserah lo aja. Gue gak ada hak buat ngelarang. Ucap Joe terlihat pasrah. Meski sesungguhnya Joe tak ingin ada orang yang mengganggu. Lex, sorry ya. Bisa gak besok aja lo main ke rumah? Oke. Tut. Alex buru-buru menutup teleponnya. Syafril mengira Alex pasti kecewa kepadanya. Syafril bingung. Syafril juga tak enak pada Joe. Syaf, kenapa lo gak ngajak dia ke sini? Gak apa-apa. Gue lagi pengen berdua aja sama lo. Makasih ya. Gue juga kangen berduaan sama lo. Di rumah Syafi'i. Malam ini Syafi'i sedang makan malam bersama Mike. Keduanya sangat menikmati menu seadanya buatan Simbo. Entah mengapa dengan adanya Mike membuat Syafi'i sedikit berhasil menyingkirkan rasa Syafi'i pada anak angkatnya sendiri yang sempat timbul. Mike juga orangnya asik. Syafi'i nyaman bersama Mike. Mike, tambah. Ayo, jangan malu-malu. Makanlah yang banyak. Ini telurnya. Kamu, tubuh sebesar kamu selalu membutuhkan protein. Karena kamu rajin olahraga kan? Pak dokter tahu aja. Besok, Minggu, aku biasa jogging sama Syafril. Kita bisa jogging bersama kalau kamu mau. Menginaplah di sini. Kamu bisa pakai baju olahragaku. Aku gak akan pernah bisa nolak kamu, Seluruh jawab Mike mengemut paha bawah ayam bakar yang sengaja menggoda Syafi'i. Dan ternyata benar, Syafi'i tergoda. Apalagi ketika melihat kecap yang menempel di bibir Mike. Mike, kamu sengaja menggoda. Namanya juga usaha. Usahamu sukses. Habiskan makananmu. Aku gak sabar mengajak kamu. Jangan di sini. Takut ketahuan Simbo. Aku selesai. Syafi'i menarik pergelangan tangan Mike, lalu membawanya naik ke lantai 2. Dan setelah sampai, Vi menutup pintunya, lalu membuka kemejanya, dan hanya memakai celana pendeknya saja. Kemudian mencium Mike, dan mendorong tubuh Mike ke ranjang. Keduanya berguling-guling sembari berciuman. Mike begitu pasrah dan menikmati setiap perlakuan Syafi'i kepadanya. Apalagi ketika Syafi'i membuka kancing kemeja Mike tanpa melepasnya. Perlakuan Syafi'i benar-benar lembut tapi terasa. Mike melingkarkan kedua tangannya di leher Syafi'i saat Syafi'i menciumi leher dan turun ke dadanya, menghisap puting sembari menekan-nekan batangnya. Om Vi, Syafril. Syafi'i panik bukan main saat Syafril tiba-tiba membuka pintu yang lupa ia kunci. Keduanya saling menatap satu dan yang lain. Posisi keduanya sangat ambigu. Beruntung Syafi'i dan Mike masih sama-sama memakai celana. Hanya kemeja Mike dengan setengah terbuka. Syaf, nak, Om gerah. Sepertinya AC Om error juga. Besok Om akan panggil tukang AC buat perbaiki. Pak Mike nginep sini. Mike bingung harus menjawab apa. Syafi'i yang mengetahui kepanikan Mike bersuara. Iya nak, besok Om mau ngajak Pak Mike jogging bareng bertiga sama kamu. Ucap Vi mencoba santai. Meski batangnya yang keras itu belum juga lunak dan layu.
Syafi'i dengan santainya mengelus dan mencium kepala Syafril seperti biasa. Om, ya, apa Syafril boleh tidur bertiga sama Om? Ucap Syafi'i menatap Mike. Oh, gak apa-apa Syaf, kita tidur rame-rame aja, biar seru. Ucap Mike mau tak mau harus mau. Meski jujur pastinya akan sangat tak nyaman dan tak bisa leluasa berduaan bersama Syafi'i. Tapi Syafril di tengah ya Om? Oh, oke. Ucap Syafi'i mau tak mau mengiyakan permintaan Syafril yang jujur membuatnya bertanya-tanya. Syafi'i bingung mengapa Syafril sungguh bersikap lebih manja dan aneh kali ini. Tak seperti biasanya. Syafi'i pun menarik pundak Syafril dan keduanya sama-sama naik ke ranjang. Dengan posisi Syafril di tengah, Om Fi'i di sebelah kirinya dan Pak Mike di sebelah kanannya. Entah mengapa ketiganya jadi canggung. Syafril terlihat diam saja. Syafi'i menyelimuti ketiganya. Syafril tiba-tiba memeluk Om Fi'i-nya erat-erat dan bersembunyi di balik keteknya. Syafi'i menganggukkan kepalanya pada Mike dan Mike mengerti maksud Syafi'i. Syaf, apa kamu sudah ngantuk? Syafril tak bersuara dan hanya mengangguk. Apa kamu mau membuatkan susu hangat dulu sebelum tidur? Syafril masih tak bersuara dan hanya menggeleng tidak. Ya sudah, kita tidur. Ceklek, Syafi'i pun mematikan lampu, lalu memeluk Syafril erat-erat, sembari tersenyum manis pada Mike yang juga membalas senyum Fi'i. Dan ketiganya pun sama-sama terlelap. Pagi hari kemudian. Pagi ini di lapangan taman kota, Syafril, Om Fi'i dan juga Pak Mike baru saja sampai di taman kota. Ketiganya baru saja turun dari mobil dan bersiap jogging. Entah mengapa Syafril kurang bersemangat. Apalagi sedari tadi Om Fi'i-nya lebih sibuk mengobrol dengan Pak Mike. Dan masalah semalam, Syafril jadi teringat omongan Alex. Bagaimana mungkin Syafril memergoki Om Fi'i telanjang dada bersama Pak Mike? Posisi keduanya yang begitu dekat seperti tidak sedang kegerahan. Apa benar ia karena AC error atau karena pikiran Syafril aja yang kotor? Syaf, ayo mulai, teriak Om Fi'i mulai berlari-lari kecil bersama Pak Mike dan Syafril menyusul keduanya. Di sepanjang putaran, Syafril melihat Om Fi'i bercanda berdua saja bersama Pak Mike. Om Fi'i tak sedikit pun menoleh dan memperhatikannya. Om Fi'i terlihat tertawa bersama Pak Mike. Bahkan Pak Mike terlihat sesekali mengelap wajah Om Fi'i dengan sapu tangannya. Dan lambat laun, Om Fi'i dan Pak Mike semakin jauh. Sudah 3 kali putaran dan 3 kali itu juga Om Fi'i mengabaikannya. Tak ada teriakan semangat yang biasanya ia teriakan untuk Syafril. Syafril sedih, langkah kakinya tak sanggup lagi berlari. Dan dari jauh baru terlihat Om Fi'i melambaikan tangannya pada Syafril. Tapi hanya sekedar saja. Lalu Om Fi'i terlihat bercanda saling dorong merangkul Pak Mike. Hingga Om Fi'i-nya berlari sekencang-kencangnya dan Pak Mike mengejarnya dengan penuh semangat. Terlihat keduanya saling kejar-kejaran dengan riang gembira. Sampai orang lain juga ikut memperhatikan keduanya. Dan ketika Pak Mike berhasil meraih baju Om Fi'i, Pak Mike menariknya dengan kuat. Hingga keduanya sama-sama terjatuh di rumput lapangan. Keduanya tertawa bersama, seolah dunia milik berdua. Kedua tangan Syafril menggenggam kencang. Entah apa yang dirasakan Syafril saat ini. Yang jelas, setetes air mata jatuh di atas sepatu kanannya. Aku menang. Kamu traktir aku bubur ayam 5 mangkok. Tapi kamu curang. No, kamu yang curang dari awal. Belum hitungan 3 udah lari duluan. Kalah menang tetap aku yang traktir. Oh iya, Syafril mana? Astaga, anakku. Syafi'i mencari-cari Syafril. Syafi'i kembali berkeliling lapangan. Bahkan mencari ke tukang bubur ayam. Barangkali ia lapar dan duluan makan. Namun tak ada di sana. Syafril menghilang. Syafi'i panik
mencoba menelpon tapi Syafril tak mengangkatnya. "Syaf, angkat nak, kamu di mana? Jangan bikin Om khawatir."